Halo gengs, jadi gue ada beli 5 barang paling laku dari 5 brand yang berbeda. Dan di sini ada brandnya Fantech, Rexus, Sades, Red Dragon kalau nggak salah, dan juga ada Pressplay di sini. Jadi waktu itu gue lagi di Tokopedia iseng aja scrolling, dan gue penasaran sama brand-brand ini, barang paling laku mereka itu apa gitu. Dan ternyata lumayan menarik sih, dan juga kita dapat tiap brand itu beda-beda tipe barangnya. Jadi ya video kali ini bakal unboxing santai aja dan lihat satu persatu barangnya itu kenapa bisa sampai paling laku gitu dari brand kayak gitu. Mungkin memang karena bagus atau mungkin karena memang murah meriah gitu. Dan beli-beli kayak gini pastinya nggak murah, makanya di sini gue pakai Shopback biar bisa dapat cashback tambahan. Buat yang nggak tahu Shopback itu apa, Shopback itu adalah sebuah aplikasi yang pasti kasih kita cashback di setiap transaksi online di berbagai macam toko dan e-commerce lainnya yang ada di dalam Shopback. Banyak banget pilihannya, mulai dari Lazada, Tokopedia, Blibli, Zalora, Rupa-Rupa, Watson, sampai e-commerce travel kayak Agoda, Tiket.com, dan lain-lain. Gue udah selalu pakai Shopback belakangan ini dan udah terkumpul sampai 2 juta lebih dari belanja online doang. Jadi lumayan banget kan. Gue bakal bahas Shopback lebih lanjut lagi, sekarang kita bakal balik dulu ke videonya tadi. Oke, paling kita mulai dari yang kecil ini dulu, dan ini dari Fantech. Coba kita singkirkan yang lain dulu. Gue beli barang-barang ini kayak udah lumayan agak lama sih, kayak 2 mingguan yang lalu ya. Jadi gue sebenarnya agak lupa sih sebenarnya barangnya apa aja ya. Tapi gue inget kalau itu isinya beda-beda gitu. Dan kayaknya ini mouse sih, soalnya kecil. Oke. Gue pengen cek aja kalau apakah mouse ini masih yang nomor 1. Masih ini, Fantech Rigor 2 WG10 dengan terjual sebanyak 8.300. 8.000 unit terjual dengan bintangnya tadi tuh 4,85, jadi lumayan lah. Coba kita cek bagus atau enggak. Dan ini memang kebantu banget sama harganya yang super murah banget sih. Ini cuma 89.000 aja, dan kita dapat wireless 2,4 GHz. DPI-nya maksimum cuma 2000 DPI, polling rate-nya cuma sampai 125 Hz, jadi nggak sampai 1000. Gue butuh banget sih kamera yang ada di atas ya, tapi ya gue belum punya, cuma kamera satu doang, jadi nggak apa, gue bakal tetap kasih kalian b-roll. Oke, jadi kayak ginilah mouse-nya, bentuknya ambidex, semuanya plastik, ada tekstur di pinggir sini yang biasanya kalau di mouse mahal bisa jadi pakai rubber, tapi ini tetap kayak plastik doang. Ada tombol jempol, ada mestinya ini tombol DPI, ada kompartemen baterai, coba kita masukin baterainya, dan ada dongle-nya. Oke, mouse ya cuman mouse biasa aja, jadi kita harus colok dulu supaya tahu dia kayak gimana. Oke, kita sekarang udah di game, dan gue udah sempet coba-cobain dikit sih, dan sebenarnya sejauh ini oke lah. You know, gue bisa, kalau main casual pasti gue rasa ini udah cukup-cukup aja gitu. Tapi ini udah bisa suffer sedikit kalau misalkan kita udah terlalu ekstrim mainnya. Ya kayak game Apex ini bisa dibilang lumayan ekstrim lah. Kayak kalau kita terlalu cepat gitu, dia bisa lumayan suffer tuh. Tuh, shoot. Agak macet sedikit, kadang dia ke atas, kadang dia ke bawah. Tapi kalau kita biasa aja, masih oke lah. Dan ya, yang gua nggak tahu kayaknya ini DPI-nya nggak bisa di-adjust deh. Ini ada tombol ini, karena DPI-nya nggak berubah. Berubah deh. Mungkin karena terlalu dikit ya berubahnya. Ini maksimum kan juga sampai 2000 ya. Kayaknya ini lagi di 2000 sekarang. Ini udah turun dikit nih. Atau kita coba main satu game. Coba kita main satu game ya. Oh, come on, please. I don't want. Oh, come on. Well, orang-orang bilang kan kalau game pertama itu hanya sebuah pemanasan ya. Crack. Just giving my shields a recharge. Let's move this way. Zipline deployed. Crack on.
Very low, very low. Ah! Ah! Come on! I downed an hostile. Reloading. Contact. Come on! Where's another one? Ah! Gua sekarat! Mampus gua! Damn it! I was a computer. Now I'm legend. You should try changing. Udahan. My God, jelek banget tadi tembakannya nggak kena-kena. Oke, maaf banget kameranya ganti. Jadi gue pikir kalau dari atas kayaknya sih bakal lebih gampang aja untuk kalian lihatnya. Jadi gue bisa sambil ngomong ada ini gitu, kalian bisa langsung lihat. Oke, ini sekarang dari Red Dragon. Red Dragon Indonesia, gue pribadi sih baru tahu juga soal mereka dan belum pernah cobain sama sekali barang-barang mereka. Dan kalau kita cek di Tokopedia juga, kalau kita masuk ke Tokopedia-nya mereka dan kita urutkan di pembelian yang terbanyak, inilah keyboardnya. Sebanyak 1.800 terjual dengan bintang 5. Pasti gokil banget sih, gue juga nggak sabar liatnya. Harganya juga bisa dibilang murah untuk keyboard, cuma 450.000. Dan dengan harga keyboard yang sekarang udah mulai sejutaan ke atas, ini enak aja ada opsi yang masih di bawah 500.000. Oke, jadi ini 60% dustproof brown. Oke. Keycaps dan switch puller, ada kabel. USB-C-nya ada angle gini yang 90 derajat. Terus ini apa ini? Kita dapat extra switch 4. Berarti ini hot swap. Oh, what? Jadi ini merek Red Dragon-nya sendiri. Ini feelingnya sama kayak brown, tapi ini tipe yang stemnya itu ada kotaknya ini. Gua nggak expect banget ternyata mereka bikin switch-nya sendiri sih. Oke, never mind. Sekarang kita lihat keyboard-nya. Box sudah habis. Tada! Keyboard mechanical gaming cuman 450.000. Ini sebenarnya mirip Funtech MaxSpeed 61, tapi casingnya sih beda. Colokannya yes di pinggir sini. Gue bakal asumsi ini nggak ada baterai, jadi nggak bisa wireless. Coba kita cek di dalamnya ya. Gue cuma mau cek ada foam atau enggak. Keycapsnya juga nggak ada yang terlalu bisa dibanggakan ya. Ini keycap standar biasa aja yang shine through. PCB-nya south facing, tapi untuk harga segini sih ya gue nggak komplain-komplain banget sih. Stabilizernya kering sih. Oh, kosong. I see. Jadi kita dapat extra keycap, tapi ini bukan hot swap. Oke, jadi kalau sebenarnya ini hot swap, gue mungkin bakal kasih poin yang lebih tinggi lah. Cuman ini solder, jadi stabilizernya masih mushy banget juga kalau dipencet, kurang enak. Oke, jadi ini memang keyboard yang apa adanya aja. Kalau ini hot swap mungkin gue masih lebih oke sih, kayak masih boleh lah. Tapi ternyata enggak. Tapi udah 1.800 unit yang terjual dan lihat dari reviewnya sih kayaknya orang-orang juga pada puas ya. Dan kalau kalian tahu, kalian itu nggak peduli sebenarnya sama keyboard, dan kalian nggak peduli keycapsnya mau apalah, switchnya mau apalah, hot swap atau apa itu. Dan ini bisa jadi pilihan yang bagus banget di bawah 500.000. Oke, itu aja dari Red Dragon keyboard. Not bad sebenarnya. Kita bakal move on ke barang selanjutnya. Oke, jadi sekarang gue bakal kasih lihat tutorial Shopback-nya dulu. Dan untuk kalian yang belum punya aplikasi Shopback-nya, gue bakal taruh link download-nya di deskripsi di bawah. Setelah kalian download, bisa dibuka aplikasi Shopback-nya dan tinggal pilih e-commerce yang kalian mau. Di sini sebagai contoh, gue bakal pilih Tokopedia dan misalkan gue pengen beli keyboard gitu. Tinggal ketik aja keyboard, nanti akan muncul keterangan cashback-nya dan kita bisa lihat berapa cashback yang kita bisa dapat. Bisa pilih barangnya sesuai dengan yang kalian mau dan tinggal klik Shop Now dan kita bakal masuk ke aplikasi Tokopedia-nya. Habis itu kita bisa belanja dengan normal. Cashback-nya nanti bisa dimasukin ke pulsa atau juga bisa ditarik ke rekening bank sendiri. Lumayan kan? Ada minimum saldo sebelum penarikan, yaitu adalah 25.000 untuk pulsa dan 50.000 untuk tarik ke rekening bank sendiri. Kapan lagi belanja dan untungnya double-double ya kan? Jadi pastiin untuk selalu mulai dari Shopback sebelum belanja online. Oke, barang selanjutnya, setahu gue ini dari Sades. Ini juga merek yang gue belum pernah cobain sama sekali. Dan kalau kita lihat di Sades Official Store, pembelian terbanyak itu adalah sebuah
gaming headset yang harganya cuma 115.000, terjual 1.900 unit dengan 4,9 star. Oke, kita dapat kabel splitter. Alright. Sades T-Power Gaming Headset. Oke, jadi bahannya super plastik banget ya. Ini gue buka dulu deh, biar nggak berisik. Kita dapat controllernya di sini, ada on/off untuk mikrofonnya mestinya, dan ini mestinya juga volume wheel-nya. Bahannya itu kayak kalau kalian inget sama mainan Power Ranger masa kecil gitu loh. Ini bahannya kayak gitu. Tapi ya kita nggak bisa komplain banyak sih, harganya cuma 115.000. Dan headsetnya sendiri juga super plastik banget semuanya. Bantalannya juga kayak nggak ada apa-apa gitu isinya. Ini juga pendek banget, jadi telinga udah pasti kena sih kayaknya. Nanti kita bakal cobain. Bisa di-adjust, adjustmentnya juga terbuat dari plastik. Di headrestnya juga kosong aja kayak gini, plastik doang, nggak ada bantalannya sama sekali. Di sini ada logo Sadesnya dan ada built-in mic yang nurun. Luarannya kayak gitu. Sekarang kita coba cek produknya kayak gimana kalau kita udah colok ke komputer. You know what? Lepas topi biar adil. Oke. Gak separah yang gua kira sih. Dia kalau denger lagu ini ngebass banget ya, kayak bassnya agak sedikit menutupi kayak suara vokalnya gitu. Tapi overall 115.000 kan? Not bad. Seperti dugaan gua, ini pemakaiannya itu nggak terlalu kayak nyaman gitu. Tapi karena dia ringan banget, jadi kayak nggak terlalu kerasa apa-apa gitu di kepala kita. Gua nggak tahu kalau dalam waktu 2, 3, 4 jam gitu bakal sakit atau enggak ya. Cuman ya sekarang sih gua nggak kerasa sakit sama sekali sih. Telinga gua kejepit, oke? Telinga gua kejepit semuanya. Jadi ya, jangka lama sih mestinya bakal sakit. Tapi so far not bad lah. Oke lah. Boleh lah. Boleh. Coba kita ini ya, coba mikrofonnya. Ini gua by the way langsung colok aja langsung ke PC karena gue yakin orang-orang juga bakal kayak gitu. Gue udah coba ini volume wheel-nya, dia berfungsi dengan normal. Oke, cek. Oke, sekarang kalian denger suara gue dari mikrofon ini. Dan tadi gue udah dengerin sedikit ya untuk ngetesting aja. Dan gue dengernya dari headset ini sih. Lumayan lah. Suaranya masih bisa didengar, masih bisa jelas. Dan nggak ada kresek-kresek atau gimana gitu. Ya, so far gue rasa lumayan jempol sih ini. Coba kita off-in, dia mati nggak? Nyalain lagi. Boom. Nyala lagi, simple, lumayan. Dan untuk harga di 115.000 agak susah untuk gua komplain. Gua sekarang tahu kenapa ini laku banyak, ratingnya juga bagus, mantap. Nah, yang selanjutnya adalah barang dari Pressplay yang sebenarnya gua nggak beli ini karena gua udah punya. Dan pas gua cek Tokopedia-nya Pressplay, ternyata inilah barang yang paling banyak terbeli di toko mereka. Deskmat mousepad besar 40x80 yang kulit terjual sebanyak 1.594 dengan bintangnya itu 4,9. Ini gue udah tahu sih isinya kayak gimana karena gue sempet pakai juga dulu, tapi gue udah nggak pernah pakai lagi sih sekarang. Jadi ini tipe deskmat yang kita bisa pakai untuk setup kayak yang produktivitas, bukan yang tipe gaming ya, karena untuk taruh mousepad di sini itu kurang enak banget sih sebenarnya. Tapi kalau kita nggak main game kan pastinya kita nggak bakal butuh yang gimana-gimana banget ya. Dan gue jujur aja sebenarnya suka-suka aja sih sama ini. Gue bisa banget pakai deskmat ini ke area setup yang gue nggak pakai untuk main game. Dan ya ini kelihatan keren aja pakai kulit. Ada embossan Pressplay di sini yang terlihat minimalis dan nggak terlalu kayak ngejreng gitu karena warna hitam juga. Dan ya sebuah deskmat yang gue rasa sih kayaknya nggak terlalu bisa dibahas terlalu banyak ya. Gue juga pernah showcase kok di beberapa video gue. Untuk kalian yang pengen nonton, gue bakal kasih linknya di bawah. Oke, yang terakhir ini dari Rexus. Dan setahu gue ini kayaknya deskpad juga sih. Gue inget banget ini deskpad mestinya. Tapi dia berbeda jenis dari yang Pressplay tadi. Nah ini dia, Rexus Mousepad Gaming Kevlar T5.
terjual 7.200 dengan bintangnya itu 4,9. Not bad. Ini size-nya berapa ya? Kayaknya kecil banget ini kok. Ukurannya 640 kali 210 mm. Ini harganya cuma 32.000. Oke, ini kecil banget. Gua nggak nyangka sekecil ini sih. That's what she said. Hey! Karena di foto itu kayak gede gitu loh. Oke. Oh my god, ini kecil banget sih. Oh my god, ini kecil banget. Lihat deh, ini tangan abis tuh. Keyboard, mouse. Oke, jadi ini bahannya super tipis. Tipisnya tipis banget. Ini udah pasti tebelnya nggak nyampe 3 mm. Karena ini salah satu mousepad paling tipis yang pernah gua rasain. Untuk coba, sebenarnya sih halus-halus aja sih. Enak-enak aja, cuman size-nya itu loh. Ini size-nya kecil banget loh. Tapi tergantung kalian DPI-nya itu berapa. Kalau kalian DPI-nya tinggi, ya ini bisa jadi cukup-cukup aja sih. Karena pasti kalian geraknya nggak gitu banyak kan. Tapi kalau untuk pemain-pemain yang DPI-nya rendah, pasti lebih goyang-goyang lebih banyak gitu. Dan ini udah pasti nggak muat sama sekali. Gue beneran nggak nyangka sekecil ini, soalnya gue nggak lihat tulisan size-nya berapa. Oke, jadi kayak gitulah barang-barangnya dari 5 brand yang berbeda ini. Dan kalau gue boleh kasih konklusi untuk semua barang ini dan kira-kira yang mana yang gue rekomen gitu. Paling yang gue bisa paling aman untuk rekomen kayak deskmat si Pressplay ini yang pakai kulit. Gue rasa nggak ada salahnya kalau kalian memang suka sama bahannya dan kalian tahu kalian pakainya itu cuman ya biasa-biasa aja, bukan main game yang cepet-cepet gitu ya. Ini bisa banget dan ya, gue bisa lihat kok kenapa ini adalah barang yang paling laku dari Pressplay. Yang kedua, untuk headset ini di harga 115.000 ya. Ini oke sih, tapi tetap kita harus turunin ekspektasi sih, karena ini nggak bakal blow our minds gitu. Ini bakal biasa-biasa aja, cuman untuk harganya dan kita dapat headset yang ada mikrofonnya langsung di sini. Dan simple aja, ada kontrolnya untuk on off dan juga volume wheel di sini. Gua rasa sih, ya kalau kalian memang on budget banget untuk cari gaming headset, ini bisa di-consider lah. Untuk mouse Fantech, gini loh, kalau mouse itu gue selalu ngerasa salah satu yang paling penting sih daripada keyboard, headset gitu, atau enggak deskpad. Gue rasa mouse yang bagus itu paling penting. Gue main game yang nggak jago-jago banget lah ya, seperti yang kita bisa lihat tadi. Ini harganya tadi di 89.000. Kalau gue pribadi sih, paling gue bakal tabung lebih banyak lagi sedikit dan pilih mouse yang lebih gue percaya lah. Bukannya ini jelek banget sih, ini tetap bisa-bisa aja. Cuman kalau untuk fast movement gitu, terkadang sensornya masih suka ke atas atau ke bawah gitu. Dan buat gue sih itu masalah yang lumayan gede. Bisa pilih mouse kayak Logitech G102 yang harganya 200.000 gitu. Tapi itu masih pakai kabel sih, jadi ya tergantung kalian sukanya seperti apa. Tapi kalau gue sih, gue bakal lebih pilih yang itu aja. Oke, kalau untuk keyboard yang dari Red Dragon ini, sebenarnya awal gue pikir gue bakal paling gampang rekomen ini ke orang-orang, tapi begitu tahu ini nggak hot swap, jadi agak sayang gitu. Tambahin budget kita sedikit lagi ke kayak 700.000, 800.000 gitu, kita bisa dapetin keyboard kayak Vortex Series GT8 yang kemarin, dan juga Rexus Daxa M64 ya yang kemarin gue juga ada review. Jadi ya gue rasa sih itu bakal lebih worth it daripada ini. Bukan bilang ini jelek sih, ini tetap aja namanya keyboard ya untuk ketik doang gitu. Jadi kalau kalian nggak peduli sama fitur-fitur yang lain, ini boleh banget dipilih. Cuman untuk kalian yang pengen bisa lebih, bisa pilih yang tadi gue sebut. Oke, untuk yang Rexus, ini gue sebenarnya bisa-bisa aja rekomen ini. Karena ya murah meriah kan ya, cuman kenapa kecil banget nih? Kenapa kecil banget bang? Menurut gue ini terlalu kecil sih, kayak terlalu nanggung aja untuk semua orang ya, walaupun harganya murah. Jadi gue ada cari juga barang lain, tadi gue ada ketemu. Nih gue ada ketemu mousepad gaming XL polos hitam gitu, besarnya 300 x 800 mm, harganya di 22.000. Nah, gue nggak tahu ini bagus atau enggaknya gimana ya, tapi udah terjual 2.600 unit dan ada bintang 5. Jadi ya gue bisa tetap aman lah, bukan aman maksudnya. Jadi gue masih merasa tenang lah untuk bisa rekomen yang ini daripada yang Rexus punya ini. Plus kan harganya juga murah banget di 22.000 aja, jadi
ya siapa tahu ini lebih bagus daripada yang ini. Oke, itu aja paling dari gua, dan gua bakal taruh link-linknya di bawah untuk kalian-kalian yang tertarik. Dan juga jangan lupa pakai Shopback biar tetap untung. Tiap tanggal 25 bakal ada promo gajian di Shopback, jadi pastiin untuk selalu buka Shopback sebelum kalian belanja online. Apalagi bulan Ramadan, Shopback juga punya promo puasa alias puas cashback-nya. Dapetin ekstra cashback yang lebih gede, diskon, flash sale, voucher belanja gratis, dan promo menarik lainnya. Makanya jangan lupa untuk selalu mulai dari Shopback. Alright, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.